Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai presentator di sini, Safero Muhammad Ilajar, izin mempresentasikan desain basis data konseptual yang membahas sistem administrasi dan absensi pegawai hotel. Definisinya, NTT Relationship Diagram atau RMD adalah sebuah model data konseptual yang memvisualisasikan struktur logis sebuah basis data. RD mempresentasikan entitas-entitas dalam suatu sistem dan hubungan yang ada di antara entitas tersebut. Komponen utamanya sendiri meliputi entitas, atribut, dan relasi atau hubungan. Kemudian di sini merupakan diagram HRD. Jadi diagram tersebut memiliki entitas pegawai yang memiliki macam-macam atribut. Di sini atributnya sendiri terdapat macam-macam dan atribut memiliki 5 jenis. Pertama ada key atribut, yaitu primary key dan foreign key. Pada pegawai, NIP-nya memiliki primary key. Kenapa? Karena NIP sendiri merupakan identitas pegawai tersebut. Dan pada penugasan jadwal bisa dilihat NIP-nya itu berubah menjadi foreign key karena hanya sekedar meminjam atau bertamu key-nya. Kemudian ada composite attribute. Di sini nama depan dan nama belakang itu termasuk ke composite attribute karena nama lengkap itu bisa dipecah menjadi nama depan dan nama belakang. Jika ingin menyebut nama lengkap, maka nama depan ditambah nama belakang. Selanjutnya ada simple attribute. Simple attribute ini atribut yang sudah tidak bisa dipecah, seperti alamat. Ada jalan, RT, RW, dan kode pos itu sudah tidak dipecah. Kemudian ada multi-value attribute atau atribut yang nilainya itu banyak, seperti keahlian. Pegawai sendiri tentu saja mempunyai banyak keahlian, seperti bahasa Inggris, akuntan, dan segala macam. Kemudian ada definite attribute. Nah, atribut definite ini atribut yang sudah nilainya bisa berubah-ubah. Pada entitas pegawai, masa kerja merupakan definite attribute. Selanjutnya, ada deskripsi entitasnya. Bisa dilihat pada tabel tersebut. Selanjutnya ada kardinalitas. Kardinalitas ini ada 3. Salah satunya itu one to one. Jadi one to one itu bisa dilihat di tabel akun login dan pegawai itu memiliki relasi one to one karena pegawai hanya memiliki satu akun login. Selanjutnya ada kardinalitas kedua, yaitu one to many. Nah, kita bisa lihat pada diagramnya lagi, kalau one to many itu dimiliki oleh pegawai dan departemen relasinya. Di sini banyak pegawai itu hanya akan dibawahi oleh satu departemen saja. Dan karena tidak mungkin satu pegawai itu mengerjai 2 departemen. Seperti itu. Selanjutnya ada kardinalitas terakhir, yaitu relasi many to many. Jadi relasi many to many ini adalah relasi yang dari banyak ke banyak lagi. Nah, bisa dilihat pada ERD-nya, pegawai ini memiliki relasi many to many ke jadwal kerja. Loh, kok enggak many to one ke penugasan kerja? Karena penugasan jadwal ini merupakan sebuah relasi, bukan sebuah entitas. Jadi pegawai tersebut banyak pegawai ini akan mengambil tugasnya dari penugasan jadwal. Dan penugasan jadwal ini itu dapat datanya dari jadwal kerja tersebut, dari banyak jadwal kerja Senin, Selasa, Rabu, Kamis gitu. Nah, pada endingnya, banyak pegawai ini akan mengambil banyak jadwal kerja. Masing-masing pegawai mengambil hari Senin misalnya, pegawai B mengambil hari Selasa, seperti itu. Selanjutnya kita membahas yaitu analisa entitas lemah dan entitas kuat. Nah, pada diagram ARD sendiri, di sini kita memiliki entitas lemah yaitu keluarga pegawai dan entitas kuatnya itu pegawai sendiri. Mengapa? Karena jika keluarga pegawai tidak ada, pegawai sendiri tetap ada. Tetapi jika pegawai tidak ada, keluarga pegawai sendiri otomatis tidak ada. Nah, keluarga pegawai sendiri sangat bergantung kepada pegawai. Sementara pegawai tidak bergantung kepada keluarga pegawai. Seperti itu. Untuk entitas lemah dan kuatnya. Dan kesimpulannya, model yang dihasilkan berhasil mengidentifikasi serta membedakan entitas berdasarkan dependensinya, yaitu entitas kuat dan entitas lemah. Karakteristik setiap entitas didefinisikan melalui serangkaian atribut. Yang 5 tadi, yaitu atribut kunci, atribut simpel, atribut gabungan, atribut multinilai, dan atribut derivatif. Serta memiliki kardinalitas antara relasinya one to many to one, dan many to many. Baik, kita akan masuk ke pembahasan logical design. Nah, logical design itu bisa disebut sebagai rancangan logis.
dari sistem basis data di mana setiap entitas atribut dan hubungan antar data dijabarkan lebih detail dibandingkan IAD. Namun, masih dalam bentuk yang mudah dimengerti oleh klien dan belum melibatkan bahasa pemrograman yang sulit seperti kode MySQL. Gitu. Jadi, kalau pada IAD kita baru melihat hubungan antara entitas secara umum, maka di tahap logikal inilah kita sudah menjabarkan IPC tersebut menjadi dalam bentuk tabel-tabel logis beserta atribut-atributnya lengkap dengan yang kita sebut sebagai primary key atau foreign key. Untuk tujuan utama dari logical design adalah agar semua pihak, terutama klien ataupun pengguna non-teknis yang mungkin tidak mengerti dengan bahasa pemrograman yang sulit, nah bisa memahami bagaimana data akan disusun dan saling terhubung dalam sistem nanti. Gitu. Dengan desain logis ini, kita bisa memastikan bahwa data tidak saling tumpang-tindih, alur informasi antar bagian sudah sesuai dengan proses kerja nyata di lapangan, dan semua kebutuhan data sudah tercakup sebelum sistem dibangun secara fisik di database. Gitu. Nah, inilah gambaran dari logical design. Nah, kita lihat ada tabel pegawai. Nah, di tabel pegawai ini merupakan tabel utama dalam sistem. Tabel pegawai menyimpan data pribadi setiap karyawan seperti NIP, nama tanggal lahir, alamat, serta nomor telepon. Selain itu, tabel ini memiliki juga foreign key yang terhubung ke tabel departemen dan juga tabel jabatan. Nah, artinya setiap pegawai pasti terdaftar di suatu departemen dan memiliki satu jabatan tertentu. Kemudian kita lihat ke tabel departemen. Tabel ini berfungsi untuk menyimpan data tentang departemen yang ada di hotel. Misalnya, ada departemen tersebut housekeeping, keamanan, dan lain sebagainya. Setiap departemen memiliki ID departemen, dan inilah kita sebut primary key atau seperti kode unik dari tabel tersebut. Dan dari satu departemen dapat memiliki banyak pegawai. Jadi kita lanjut ke tabel jabatan. Tabel ini menyimpan data, posisi, atau jabatan yang ada di dalam hotel, seperti resepsionis, manajer, tugas kebersihan, dan lain-lain. Nah, setiap jabatan juga memiliki ID jabatan. Sama seperti departemen, ID jabatan ini memiliki kode unik untuk menjadikan beda dan menjadi tanda dari si tabel jabatan ini. Satu jabatan dapat dimiliki oleh banyak pegawai. Kemudian kita juga memiliki tabel jadwal kerja. Nah, tabel jadwal kerja ini berisi tentang informasi tentang jam kerja setiap sistem ada di hotel. Nah, seperti jadwal pagi, siang, atau malam. Nah, setiap jadwal juga memiliki ID jadwal yang sebagai pengerti dari tabel jadwal. Nah, lagi kemudian kita masuk ke tabel absensi. Nah, tabel ini digunakan untuk mencatat kehadiran pegawai setiap harinya meliputi tanggal masuk, jam pulang, kemudian kehadiran. Nah, tabel absensi memiliki primary key itu ID absensinya. Kemudian yaitu tabel penugasan jadwal. Tabel penugasan jadwal ini adalah sebenarnya bukan sebuah entitas, dan ini adalah tabel dari lokasi. Nah, tabel ini merupakan tabel penghubung antara pegawai dan jadwal kerja. Sehingga jadwal kerja pegawai dicatat berdasarkan tanggal penugasan tertentu. Dengan adanya tabel ini, sistem bisa mengatakan siapa yang bertugas pada hari tertentu dan semuanya. Dari tabel kita dapat melihat bahwa ada
foreign key yang tercantum di dalam tabel ini, yaitu foreign key dari NIP yang dimana dari tabel pegawai, dan ada foreign key dari si ini jadwal ini. Misalnya beri apa ya, data itu tuh saling terhubung. Nah, jadi tabel ini terhubung dengan tabel pegawai dan juga tabel dari penulisan terhubung ke jadwal share seperti itu. Kemudian ada tabel kode pegawai. Tabel kode pegawai ini berisikan sebuah NIP dan juga nama anggota, kemudian ada hubungan. Nah, di sini kita tidak melihat, kita dapat foreign key-nya, yaitu nomor induk pegawai, dan nama anggotanya itu siapa, itu sebagai private key atau sebagai kode unik dari tabel tersebut. Kemudian ada acknowledge. Nah, dari tabel acknowledge kita bisa tahu bahwa ada ID akunnya sebagai primary key-nya, kemudian ada username dan password juga. Nah, jika kita lihat dari diagram logisnya, setiap tabel dihubungkan hingga relasi yang menggambarkan terkaitan antar data. Misalnya, pegawai berrelasi dengan departemen dan jabatan melalui ranking-nya. Nah, dengan relasi ini, sistem bisa dengan mudah menyusun data. Misalnya, saat kita ingin mengetahui pegawai mana yang masuk shift pagi hari ini, sistem akan membaca data dari tabel pembahasan jadwal yang terhubung ke tabel pegawai dan juga jadwal. Lalu kita masuk ke manfaat. Apa sih manfaat dari logical design ini? Manfaat yang pertama itu mempermudah pemahaman alur data seluruh sistem informasi. Nah, kemudian yang kedua mencegah kesalahan desain di tahap implementasi karena struktur sudah jelas sejak awal. Yang ketiga, memastikan sistem sesuai kebutuhan nyata ngasih data menggambarkan proses kerja sebenarnya. Ini yang keempat, menjadi dasar kuat untuk tahap physical design dan implementasi database. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana cara membaca diagram logical design ini. Nah, untuk cara bacanya itu cukup simpel, yang dimana pada diagram ini kami tampilkan setiap kotak memiliki tabel data, sedangkan garis ini menunjukkan memiliki antar tabel. Nah, kotak dengan tulisan tebal ID departemen dengan NIP menandakan bahwa atribut tersebut adalah primary key. Nah, sedangkan garis yang menunjukkan menandakan adanya foreign key atau hubungan data. Dengan membaca diagram ini, para user dapat melihat jelas bagaimana pegawai, departemen, dan jadwal saling berhubungan dalam sistem. Nah, jadi kesimpulannya legalisasi ini adalah tahap penting membantu kita memastikan bahwa alur data dalam sistem itu sudah benar dan lengkap dan efisien juga sebelum melangkah tahap berikutnya, yaitu fiskalisasi, di mana seluruh rencananya akan diterima menjadi nyata di database manusia. Dengan adanya legalisasi ini, kita memiliki panduan yang jelas dan dapat dipahami bersama, sehingga proses ini dengan sistem ke depan akan mencapai dan kebutuhan user sebagai penggunanya. Nah, demikianlah penjelasan saya mengenai logical design pada sistem informasi pegawai. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akan melanjutkan dengan penjelasan tentang physical design. Ada sedikit kabar baik. Jaringan komputer itu mudah, kenapa saya bilang mudah? Dan kemarin itu beda cukup beda tiga.
Empat layer kemana Pak? Sisanya kemana Pak? Urusan aplikasi. Full jaringan komputer adalah bagaimana caranya yang posisi itu statis. Silakan atas dirimu. Nanti kalau kalian jelasnya setuju, kalau sampai akhir, kita akan jaringan komputer itu kami jadi pelarian. Pak, saya mau coding. Pak, saya tidak bisa desain, udah langsung ukur jaringan. Saya temuin. Setahun lebih saya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Oh, kalau ada kuis berarti ngerti semua. Ini tadi lihat video ya. Apa tadi kamu? Ya, Pak. Kan, kami ada. Jason. Benar ya yang Jason bilang. Jason bilang yang sering kita temui. Jadi ini apa Jason Layer? Ngomongnya apa Jason Layer? Enggak apa Jason Layer. Oh, sorry. Oh. Nah, presentation ini dia mentranslasi, mengenkripsi dan kompresi. Translasi berarti ubah data ke format yang bisa diambil. Enkripsi itu enkripsi data, keamanan. Kompresi ya kompresi data. Enkripsi itu format kompresi.